Yo guys, hari ini gue mau nge-review keyboard baru dari Vortex Series, yaitu GT8. Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada Vortex Series yang sudah mengirim keyboard ini ke gue. Tetapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri, dan mereka nggak ada kontrol apapun di video ini. Memulai dari unboxingnya, pertama ada keyboardnya, keycap dan switch puller, dan kabel USB Type-C sepanjang 170 cm. Terus gue lupa bilang kalau juga ada buku manualnya. First impressions, layoutnya 75% exploded dengan knob. Build quality-nya di atas ekspektasi gua, karena untuk keyboard yang 2-piece build ini sangat solid. Katanya gasket mount, tapi pas gua coba dia feel-nya nggak kayak gasket mount dan lebih dekat ke sandwich mount. Ini bakal gua bahas lebih detail lagi nanti di videonya. Untuk konektivitas, dia bisa dengan wired USB Type-C, Bluetooth up to 3 devices, dan 2.4 GHz dongle-nya. Yang gue sangat suka itu, dia udah ada bolong untuk storage dongle-nya. Tetapi sayangnya dongle-nya berwarna hitam, pas keyboardnya berwarna putih. Detail yang gue bisa forgive karena harga keyboardnya 780.000 ya. Memulai teardown-nya dari layer pertama, keycaps-nya cukup mengecewakan. Keycaps-nya berprofil OEM dengan bahan ABS double shot yang shine through Legends-nya. Kalau dibandingin dengan keycaps bawaan ABS double shot lain, ini juga masih bisa dibilang kurang baik kualitasnya. Font alignment-nya hampir semua shift ke kanan dikit, dan gak centered. Tetapi at the same time, gue sangat appreciate VX udah menggunakan printing yang gak kerasa di jari untuk Legends yang non-shine through-nya. Keycaps-nya mempunyai ketebalan 1,2 mm, dan gak ada segmenting sama sekali. Untuk knob-nya berwarna silver dan dia menggunakan yang solid alu kayak di MaxFit 67. Keren banget buat di harga segini. Encoder-nya juga menggunakan tipe yang biasa. Setelah mencabut keycaps-nya, kita ketemu dengan switch-nya, yang menggunakan Otemu Reds di unit gua. Pilihan lainnya juga ada dengan Otemu Browns dan Blues. Stabilizer-nya menggunakan yang warna putih dan pink muda, seperti kemarin yang digunakan di VX8. Udah pre-loop, tapi masih ada ticking di unit gua. Fitment ke plate-nya masih kurang pas, jadi bakal gua pasang Band-Aid mod lagi. Setelah mencabut switch-nya, kita ke socket-nya yang menggunakan socket hot swap universal yang sudah south facing. LED SMD-nya juga udah semua under PCB ya. Untuk disassemble keyboard-nya, kita perlu lepas 2 baut di bawah flip-up feet-nya dan melepas 4 klip di sisi depan dan belakang case-nya. Terus tersambung ke PCB-nya juga ada kabel baterainya. Plate dan PCB-nya juga tersambung dengan 6 baut. Plate-nya menggunakan finish putih matte, dan yang sangat mengagetkan itu, dia nggak nge-scratch pas gue scratch test ya. Biasanya kalau finish matte lebih gampang ke scratch. Plate-nya mempunyai bentuk yang di sisi atas dan bawahnya melengkung, biar dia ketahan ke bottom case-nya. Dan di kiri dan kanan juga udah ada cutout buat part yang menahan plate-nya di case-nya. Di bawah plate-nya juga udah ada plate foam berbahan EvaFoam. PCB-nya berwarna biru, ya not much to say about this. Di bawah PCB-nya, ada baterai LiPo single cell alias 3,7 volt dengan kapasitas 2200 mAh. Pas gua coba lepasin gak bisa dan gua nggak ngerekomen untuk kalian lepasin karena ya ada risk untuk damage baterainya. Terakhir kita ke case-nya. Case ini sangat unik di mana dia menggunakan sistem gasket mount. Tetapi karena beberapa support dan part di case-nya, gasket mount ini nggak berfungsi sesuai tujuan dan hasilnya malah lebih jadi kayak sandwich mount. Cara top dan bottom case-nya menyambung juga cukup unik karena dia menggunakan clip system dan 2 baut di belakang case-nya. Build quality-nya cukup outstanding karena walaupun dia 2-part case, dia masih solid banget. Ukuran case-nya 11,8 x 32 cm dengan pointer tinggi 3 cm dan pointer pendek 1,8 cm. Typing angle-nya 5,8 derajat. Case-nya juga udah ada 2 stage flip-up feet, yang pas stage pertama dipasang, pointer tinggi menjadi 3,5 cm dengan typing angle 8,2 derajat. Dan pas stage 2 dipasang, pointer tingginya menjadi 4,1 cm dengan typing angle 11,2 derajat. Di belakang case-nya ada 2 detail kecil yang gua mau tunjukin. Pertama, ada slot buat nyimpen dongle-nya, dan switch on-off-nya juga udah menggunakan cover. Untuk branding, ada printing di depan top case-nya dan stiker di bottom case-nya. Gasket dalam case-nya menggunakan material karet. Di dalam case-nya juga udah ada included case foam dengan ketebalan 2 mm. Rubber fit bottom case-nya juga udah komplit banget, ada di flip up fit dan di base case-nya. Berat keyboardnya pas stok 938 gram. Software-nya bisa kita download dari websitenya Vortex Series, dan seperti biasa bisa digunakan
untuk ganti key assignment, macro, dan lighting RGB-nya. Untuk lighting RGB dia lumayan bagus, tapi ya masih ada color shift ke magenta dikit di warna putihnya. Untuk brightness RGB-nya pas gua tes di warna putih dengan switch Otemu Reds yang clear top housing-nya, dia nge-peak di 300 lux. Sebelum modding keyboardnya, gua mau kasih final opinion gua untuk stock form keyboard ini. Stock form keyboard ini untuk harga 780.000-nya bisa gua bilang sangat worth it. Karena udah south facing, dan mounting style-nya juga sandwich mount. Harusnya sih gasket, tapi ya karena ada beberapa part di case-nya yang tabrakan dengan plate-nya, dan gak ada baut di plate-nya, dia bisa technically kita panggil sandwich mount. Secara dampening, stock formnya udah cukup baik dan not much improvement to be made. Stock formnya bisa gue bilang sangat baik untuk user yang rencana modding dengan ganti switch dan keycaps. Tetapi untuk user yang expect atau mau keyboard yang gak usah dimodif, atau yang bisa compete dengan keyboard yang udah dimodif, this keyboard is not for you. Karena keyboard ini itu tujuannya lebih untuk beginner di keyboard hobby atau keyboard pertamanya kalian yang kalian pelan-pelan coba switch yang kalian suka terus baru diganti nanti. Makanya switch dan keycapnya nggak priority dan menggunakan yang biasa-biasa saja. Sekarang untuk modding. Pertama, gua bakal motong part yang menahan plate-nya di case-nya dan juga memasang foam ke plate-nya. Terus gua bakal pasang pemberat di bottom case-nya. Untuk suaranya, gue bakal pasang Tempest Tape mod dan loop switch-nya. Sebelum memasang keyboardnya kembali, gue mengganti case foam-nya dengan Dacron, dan terakhir gue juga retune stabilizer-nya dengan memasang Band-Aid mod dan reloop kawat stab-nya. Pertama, gue memotong standoff di bottom case-nya dulu. Terus segmenting yang tabrakan dengan PCB-nya gue juga potong. Di sisi kiri dan kanan bottom case-nya, ada part yang menahan plate-nya, itu juga gue potong. Untuk dua standoff yang untuk baut dari bawah case-nya, gue nggak potong sampai full, tapi gue pendekin dikit aja, biar dia masih bisa screw in ke top case-nya. Terus gue mulai memotong part di top case-nya, tapi gue nggak rekomen untuk kalian lakukan ini karena nggak terlalu membantu. Di top case-nya, gue memotong semua part yang menempel dengan case-nya, biar dia nggak menahan plate-nya ke bawah. Memotong part ini di dalam case-nya akan memperolehkan plate-nya untuk bergerak yang sebelumnya kejepit. Terus di plate-nya, gue memasang strip Evofoam 2 mm di daerah yang kena gasketnya untuk membantu membuat fitment antara plate dan gasket lebih ketat karena tadinya agak longgar ya. Terus di bottom case-nya gue pasang pemberat roda RC untuk memberatkan keyboardnya dan membuat feel-nya lebih premium. Di bawah PCB-nya gue pasang Tempest Tape mod, caranya tinggal tutup seluruh belakang PCB-nya dengan tape apa aja asal non-konduktif. Secara pribadi gue menggunakan 2 lapis masking tape. Jangan lupa untuk membuat bolong untuk standoff-nya dan colokan baterainya. Mod ini bakal membuat suara keyboardnya lebih bulat dan keras. Untuk looping switch gak bakal gue jelasin dengan detail, karena udah pernah gue membuat tutorialnya. Switch Otemu Reds-nya gue loop dengan Krytox 205G0 untuk bottom housing, top housing, dan stem-nya. Terus 105 untuk spring-nya. Looping switch akan membuat typing feel-nya lebih smooth dan suaranya lebih enak. Sebelum memasang keyboardnya kembali, gue mengganti case foam-nya dengan Dacron, agar lebih banyak space untuk keyboardnya nge-flex ke dalam. Terakhir, gue retune stabs-nya dengan memasang Band-Aid mod, caranya tinggal pasang potongan Hansa Plus kecil di daerah dimana housing stabilizer-nya nge-clip ke plate-nya, biar dia lebih ketat dan gak goyang-goyang. Terus kawat stab-nya juga gue reloop, sampai nggak ticking lagi. Setelah semua mod ini, berat keyboardnya berubah dari 938 gram ke 1136 gram. Suara keyboardnya juga nambah muted dan feel typingnya lebih soft. Sebelum typing testnya, gue mau kasih final opinion gue untuk keyboard ini. Wow banget keyboard ini ya. Somehow VX bisa ngeluarin keyboard dengan spek kompetitif begini di harga 780.000. Gue rasa VX emang ngeluarin keyboard ini buat kita modif, jadi daripada ngasih keycap set yang udah bagus, mereka memutuskan untuk ngasih yang biasa-biasa aja dan terserah untuk usernya untuk mau diganti ke apa. Untuk switch-nya juga dikasih opsi standar dari Otemu, dan mereka membiarkan usernya untuk mengganti switch-nya tergantung preferensi mereka pas mereka udah siap. Keyboard ini bisa gue rekomendasiin untuk pemula dan modder di keyboard hobby ini. Karena ya mounting style-nya sangat unik, build quality yang solid, dan value for money yang sangat-sangat baik. Terus juga udah south facing, jadi untuk modders yang mau ganti ke cherry profile keycap sangat cocok. Gue nggak bisa rekomendasiin keyboard ini ke user yang mau beli keyboard terus nggak usah dimodif udah enak dan bisa compete dengan keyboard modded. Karena ini memang bukan tujuannya keyboard ini.
Keyboard ini lebih cocok untuk dimodif karena emang switch bawaannya OTEMU yang belum pre-looped, dan kualitas keycapsnya kurang baik. Secara pribadi, gue impressed dengan kualitas keyboardnya, tapi masih kecewa dengan kualitas keycapsnya karena dibanding produk lain Vortex series, seperti VX5 yang lama dan VX5 Pro, masih bagusan mereka kualitas keycapsnya. Setidaknya kalau mau menggunakan keycap yang murahan, pastiin kalau fontnya aligned, karena itu sangat men-trigger OCD gue. Build quality keyboardnya sangat outstanding, mantep banget apalagi untuk harga 780.000. Gue mau bilang kalau keyboard ini value for money-nya atau bang for buck-nya itu sangat baik. Dan gue kagum dengan kualitas yang bisa mereka beri dengan harga yang relatif rendah untuk spek yang kalian dapat. In the end, bisa gue bilang kalau ini sangat-sangat cocok untuk kalian yang mau modif-modif keyboard. Tapi kalau kalian prefer layout 60%, juga ada GT6. Tapi pas gue membuat video ini, masih dalam pengiriman dan belum nyampe di tangan gue. Jadi gue nggak bisa direct comparison. Katanya sih gasket desainnya udah revisi di model GT6, biar nggak terlalu stiff, dan polycarbonate plate-nya juga dijual terpisah kalau kalian memang pengen itu. Jadi mungkin sebelum decide kalian mau beli yang mana, cek video itu dulu ya kalau udah di-upload di channel gue. Yaudah, tanpa basa-basi, langsung ke typing testnya ya. Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami. Link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming game di Twitch @ringkawaii. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir. Thank you udah nonton video gua and see you in the next video. Bye bye.